Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suara satu pembaca puisi dengan suara 1000 pemuda di hadapan saya masih tangan membaca puisi. Coba kita cek, beneran lebih semangat yang baca puisi atau yang duduk? Ya, bismillah. Semoga yang bersemangat Allah berikan keberkahan jadi pemimpin Indonesia, pemimpin dunia di masa yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat diam-diam dulu, biar semangat. Waktu kita pendek, tapi ternyata di sini luar biasa. Ini skenario nya Allah yang bawa kepala sekolah luar biasa. Ada puisi, ada wow, masya Allah. Pengennya betah di SMA 17. Baik teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk lihat muda Nesia. Ya, siap ya? Sudah sarapan? Sudah. Belum dirapel siap. Baik, semuanya boleh berdiri. Bapak Ibu juga yang punya semangat muda. Hutan muda itu di bawah 70 tahun. Kalau ada yang 50, 60 ternyata udah gak bersemangat, artinya sudah sepuh. Baik, kita coba ya dalam hitungan 3 berdiri. 1, 2, 3. Ya, baik, luar biasa. Masya Allah, ternyata Bapak Ibu juga masih muda, masih semangat muda, energik, dan semoga hari ini jadi hari hujan yang berkah. Karena salah satu doa terbaik itu saat hujan. Jawabannya adalah ketika saya mengatakan siapa kita, jawabnya dengan siap, Muda Nesia. Muda Nesia itu adalah singkatan dari Pemuda Indonesia. Nanti Kak Suhe akan paparkan. Kemudian kalau saya sebut Muda Nesia, dijawab dengan gerakan takwa, karya, mulia. Gitu ya, bisa? Takwa di hati, pegang sebelah kiri jantungnya. Takwa itu ada di hati, karya, bersemangat, kemudian mulia. Muda Nesia. Baik, senang kita ya. Harus sesuai SOP, baik. Siapa kita? Muda Nesia. Siapa kita? Muda. Siapa kita? Muda Nesia. Takwa. Takwa, karya, mulia. Jadi ada energinya. Suaranya bulat-bulat itu. Kalau bulat-bulat, suara bulat itu ada o-o-nya. Baik, teman-teman, siapa kita? Muda Nesia. Muda Nesia. Takwa, karya, mulia. Masya Allah. Beri aplaus kita semua dan silakan duduk kembali. Dan bila sebelah sini istimewa ya, Kak saya jalan-jalan terbang dari Jakarta menuju ke Unit 11. Di sini disambut dengan orang-orang muda yang luar biasa. Orang tuanya orang muda tetap muda semangatnya. Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Kan libur nih kata Bapak Kepala Sekolah, libur kantor. Jadi energi ke kantornya diserahkan dioptimalkan di ruangan ini. Siap jadi anak muda ya Bapak Ibu ya. Bismillah. Baik. Kita kembali mengawali niat kita, meluruskan niat kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah begitu banyak acara yang luar biasa, presentasi dari teman-teman kita akan langsung dengarkan paparan tentang Muda Nesia. Muda Nesia itu apa sih? Apa poin penting yang ingin Kak Sumi sampaikan kepada kita semua? Teman-teman simak baik-baik karena biasanya kita akan memberikan door prize. Ya. Suka ya kalau dikasih. Yang mau hadiah? Yang mau hadiah umroh? Ternyata sedikit yang mau umroh ya? Banyak gila. Kirain semangat semuanya. Yang mau haji? Semuanya. Bapak Ibu punten, jangan dihitung. Kak, biaya haji itu kalau normal berapa menit? 100-an? Berapa kalau 35. karena 35 itu nunggunya 1000 tahun lagi. Kalau yang cepat haji corona 250 juta dan seterusnya ya ke bawahnya. Itu kan bayar, nggak usah dihitung Bapak Ibu. Percaya kalau kita punya keinginan, Allah tahu cara mengabulkannya. Sepakat ya? Jadi kalau ada keinginan apapun, Bismillah, ya Allah saya mau umroh, saya mau haji gitu. Teman-teman juga begitu ya.
Ya Allah, saya mau jadi pejabat, saya mau jadi ini, mau jadi itu. Baik, kita akan langsung sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk kakak kita Kak Suhe. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Kak Suhe. Oh iya, sedang menunggu persahabatan antara Kak Suhe dengan tim fokus. Baik teman-teman, teman-teman yang kelas 3 angkat tangan. Kelas 3 angkatan berapapun. Kelas 3 apa? Iya boleh, kelas 3 MTS, kelas 3 SMA, yang kelas 3 yang sebentar lagi mau dilepaskan. Kelas 3 ya. Oke, yang kelas 2 ada yang kelas 2 juga. Begitulah ya ciri-ciri manusia itu ya. Sukanya duduknya bergerombol. Kelas 2 sama kelas 2, kelas 3 sama kelas 3. Emang kenapa sih pengen deket sama teman-temannya terus? Dan itu adalah ciri dari fitrahnya manusia. Setiap manusia ingin selalu bersama dengan yang sama dengan dirinya. Biasa orang baik-baik sukanya ngumpul dengan orang-orang baik-baik. Orang yang gak suka baik sukanya ngumpul dengan yang gak suka baik. Orang sukses akan berkumpul dengan orang sukses. Orang semangat akan berkumpul dengan orang semangat. Tapi orang lemah, orang yang tidak punya harapan, dan juga berkumpul dengan koloninya. Maka teman-teman mulai dari sekarang biasakan untuk mencari pergaulan yang paling baik, karena masa depan kita mirip sama circle pergaulan kita. Jadi Bapak Ibu, putra putrinya, kalau lihat temannya, temannya pengusaha, support, kamu harus belajar bagus dari pengusaha gitu. Oh ternyata putra putrinya berteman dengan orang-orang yang cerdas, bagus. Putra putrinya berteman dengan orang-orang yang kreatif, bagus. Kalau putra putrinya berteman dengan sahabat-sahabat yang kurang baik, jangan langsung nikah. Ada teknik untuk membimbing anak, mengarahkan agar dia punya pergaulan yang baik. Namanya parenting, Bapak Ibu. Di parenting itu kita akan diajarkan segala hal, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana membuat anak merasa tidak digurui, merasa orang tua tenang, bahagia. Dan di PPA, Pola Pertolongan Allah, kita punya kelas gitu, insya Allah. Nanti bisa hubungi sekolah kalau ingin ikut training parenting kita. Dan spesial lagi teman-teman anak-anak muda yang hari ini ada di sini ya, muda semua? Oh, masih muda, masih baby face. Apa namanya istilahnya? Muka tanpa dosa tuh. Ini udah ada dosa belum ya? Udah kebanyakan. Apa yang emotion gitu ya? Tapi udah ada dosa ya? Istighfar. Ya Allah. Baik, ada training spesial dipersembahkan oleh PPA LC Gunung Tebu. PPA itu apa sih? PPA itu adalah Pola Pertolongan Allah, sebuah training tauhid aplikatif Bapak Ibu, di mana orang-orang alumni PPA itu selalu berpikir bahwa segala hal di dunia ini mudah kalau Tuhan izinkan. Kita akan disadarkan tentang itu. Banyak yang keluar dari kelas itu dapat keajaiban. Ada yang hutangnya berapa miliar, kelar. Kemarin terakhir kita adakan kelas, ada seorang peserta yang testimoni hutangnya 1,6 miliar. Gitu. Pulang dari kelas, beliau langsung testimoni. Beliau punya biro umroh, haji umroh. Kemudian setelah biro itu sudah lama dia menghubungi jamaah ya, mau prospek nggak mau. Waktu dia pulang dari kelas PPA, karena dia udah punya pemahaman Bapak Ibu, ini kami juga sampai ternangis-nangis panitia, Masya Allah. Tiba-tiba dihubungi oleh jamaah yang pernah diprospekin yang nggak jadi-jadi itu, dan berangkat satu bus. Kemudian kita hitung-hitung kalkulasi panitia, hutang dia 1,6 M. Berat. Baik Ibu Bapak Ibu ada yang punya hutang sebanyak itu? Atau lebih banyak lagi? Berarti kalau hutangnya cuma 1 juta, lebih kecil. Ternyata beliau bilang diberangkatkan satu bus. Kalau satu bus kami hitung-hitung Bapak Ibu, itu sudah 1,3 M. Mudah cara Allah melunasi hutang. Tapi memang hati kita harus dikonekkan ke Allah. Bagaimana caranya? Ikuti training PPA. Ada untuk orang tua di bulan Oktober nanti di pekan kedua. Ada untuk teens, untuk anak-anak. Ya, untuk anak muda. Itu di hari Ahad besok, hari Minggu di Grand Ratu Hotel, insya Allah. Baik, kita akan langsung sambut Kak Suhe dengan aplaus yang meriah. Silakan Kak Suhe. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Bapak Ibu yang bunda yang hadir sehat? Alhamdulillah. Badan sehat, kantong sehat? Alhamdulillah. Sehat banget ya, penuh kantongnya. Insyaallah. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang bunda, insyaallah mungkin sekitar 1 jam ya sesi saya, biasanya 1,5 jam, karena mudah-mudahan cukup insyaallah. 1 jam kita akan share ngobrol-ngobrol tentang Mudanesia. Nah, ini rangkaian dari bedah buku. Rangkaian dari roadshow dan bedah buku. Ini bukunya yang ada di depan. Kenapa buku? Karena memang ciri negara maju itu terletak pada minat baca. Terletak pada apa? Indonesia ini sayangnya minat bacanya tinggi apa rendah? Rendah. Tahu ya? Ngaku. Minat baca orang-orang Indonesia ini ada surveinya Bapak Ibu yang bunda dari MOS Literasi. Dari hasil survei 61 negara yang disurvei, Indonesia urutan 60. Padahal perpustakaannya terbanyak nomor 2 di dunia. Kebayang ya maksudnya? Perpustakaannya terbanyak nomor 2, tapi minat bacanya terendah nomor 2 di dunia dari 61 negara. Makanya Najwa Shihab, tahu Najwa Shihab ya? Beliau kan duta baca ya, duta baca nasional. Kata beliau cukup 1 buku sesungguhnya untuk membuat kita mencintai membaca. Tapi memang buku yang relate sama kita, yang ada kesesuaian. Bung Hatta, tahu Bung Hatta? Siapa beliau? Wakil Presiden pertama Indonesia. Bung Hatta itu teman-teman semua, saya udah mampir tuh ke tempat kelahiran beliau. Koleksi bukunya 80.000 buku. Berapa buku? 80.000 buku. Bukan buku-buku yang di sekolah ya, buku-buku memang bacaan yang membesarkan jiwa, menguatkan mental. Kalau enggak, beliau enggak mungkin berani menentang penjajah, betul enggak? Menentang penjajah itu dengan ilmu. 80.000 buku. Bahkan beliau kan pernah di Belanda. Ketika pulang dari Belanda, untuk packing bukunya itu butuh waktu 1 minggu. Saking banyaknya buku. Ya. Insinyur Soekarno, siapa beliau? Presiden pertama ya. Insinyur Soekarno itu belajarnya dengan Hos Cokro Aminoto. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Siapa beliau Kak? Pahlawan Indonesia. Siapa beliau Kak? Hos Cokro Aminoto ini ketua Serikat Islam. Gurunya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pernah ngekos tempat beliau, belajar langsung sama beliau. Apa kata Hos Cokro Aminoto? Kalau ingin menjadi pemimpin yang besar, menulislah seperti wartawan, berpidatolah seperti orator. Nulis pidato, dan gak mungkin bisa menulis dengan bagus kecuali dia adalah pembaca yang bagus. Setuju? Maka teman-teman semua ini mau kita bahas. Dan saya lagi mau ngasih kabar gembira sesungguhnya. Gak apa-apa insya Allah kalau nggak connect juga. Teman-teman semua, roadshow kita ini bukan roadshow pertama kali. Kalau di Rimbo Bujang ini hari ketiga. Kita sudah silaturahim ke beberapa sekolah. Tapi kalau se-Indonesia ini yang kesekian kali. Pertama Kak Suhe waktu itu diterbangkan ke Papua. Jadi sudah sampai Papua nih. Di Papua waktu itu ke kota Timika. Di Timika itu ada yang namanya apa? Freeport. Tahu Freeport? Perusahaan tambang emas. Nambangnya di Indonesia, tanahnya tanah Indonesia, yang bekerja banyak orang-orang Indonesia, tapi yang punya orang Amerika. Betul kan? Sayang nggak? Kita sudah lepas dari penjajahan, tapi tanah kita masih banyak yang dijajah. Betul ya?
Tapi memang luar biasa ketika Kak Soe masuk di sana, karena memang ada teman yang kerja di sana. Jadi untuk masuk ke sana tuh ketat, harus pegawainya atau keluarga pegawai. Jadi ketika masuk memang luar biasa, bersih. Kata temen yang di sana, Kak, di sini pohon-pohon nggak boleh asal dicabut. Kalau ketahuan, wah bisa ditegur luar biasa. Kemudian bersih luar biasa. Ya. Dan yang paling unik, coba perhatikan Kak, ada nggak tiang listrik? Nggak ada di sana tiang listrik. Kenapa? Karena listriknya underground, bawah tanah. Negara-negara maju kan kayak gitu ya. Jadi di atas daratan tuh bersih, nggak ada listrik di bawah tanah. Kalau pernah main ke Singapura, oh itu bersihnya luar biasa. Saya pas mampir ke sana macet nggak ada. Jalan-jalan berlubang nggak ada. Namanya negara maju ya. Sinyal kencang. Dan bersihnya itu masya Allah ya. Ngeludah di sana, buang sampah. Itu kan CCTV di mana-mana kalau di sana. Itu denda. Berapa Kak dendanya? 2,9 juta. Hati-hati itu kalau yang lagi batuk langsung tuh didatangi sama polisi. 2,9 juta nggak jadi tuh ya belanja. 2,9 juta. Kalau permen karet itu sampai 100 sekian juta. 150 kalau nggak salah. Kenapa bisa seperti itu Kak? Disiplin. Nah, negara maju itu sudah mulai bisa seperti itu. Orang Indonesia ke Singapura otomatis disiplin. Tapi kalau pulang lagi ke Indonesia balik lagi gitu. Ya, nah di Freeport pun sudah seperti itu. Sayangnya yang punya bukan kita. Kita berdoa mudah-mudahan suatu saat nanti tanah kita, tambang kita, yang punya orang kita. Amin. Dari Papua Kak Soe diterbangkan lagi ke Aceh. Jadi dari ujung timur ke ujung barat. Memang sengaja Kak Soe request, saya nggak mau roadshow pertama kali di Pulau Jawa. Kenapa? Karena selama ini kalau ngomongin kebangkitan, Sumpah Pemuda, kemerdekaan, tempatnya di Pulau Jawa, betul? Padahal Indonesia bukan hanya Pulau Jawa, benar nggak? Papua Indonesia bukan? Aceh Indonesia bukan? Kita walaupun kalau suku mayoritas mungkin di sini adalah suku Jawa, cuman kita lahirnya di Sumatera. Berarti kita orang mana? Sumatera, sukunya Jawa, betul nggak? Dan kalau mau ngomong yang lebih besar lagi, kita Indonesia. Setuju? Setuju. Dan memang Masya Allah suku-suku Jawa itu luar biasa. Sumpah Pemuda, mayoritas yang ikut suku Jawa atau suku yang lainnya? Suku Jawa. Kan pesertanya tahu ya, Sumpah Pemuda itu ya? Ada Yong Java, betul nggak? Yong Celebes, Yong Batak, kemudian pemuda kaum Betawi. Tapi sebagian besar yang ikut mana? Jawa. Dan Masya Allah coba lihat, begitu besar hatinya orang-orang Jawa. Bahasa yang dipilih sebagai bahasa persatuan, bahasa Jawa atau bahasa Melayu? Bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, betul nggak? Itulah kebesaran hati orang-orang Jawa. Indonesia mayoritas orang-orang Jawa, 40% kurang lebih Indonesia ini orang-orang Jawa. Daerah terpadat Pulau Jawa, betul nggak? Maka teman-teman semua, seharusnya kita semua bareng-bareng nih bersatu. Ya, dan ini yang mau kita bahas. Oh, Masya Allah. Oh, ini biasanya kabelnya perlu diurut biar jadi putih ya. Ya, alhamdulillah tadi ini aja sudah lebih dari cukup. Halo. Baik teman-teman semua, apa yang ingin Kak Soe sampaikan di sini? Kok sampai roadshow dari Papua, kemudian ke Aceh, dari Aceh Kak Soe ke Sumatera Utara, dari Sumatera Utara ke Bangka Belitung, dari Bangka Belitung ke Sumatera Barat kemudian ke Jambi, kota Jambinya waktu itu, dari Jambi ke Palembang, dari Palembang ke Cilegon, dari Cilegon sekarang ada di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Dari sini nanti Kak Soe meluncur ke Morenin. Morenin di mana? Palembang lagi, Sumsel. Dari Morenin nanti Kak Soe ke kota Banjar yang Jawa Barat. Dari Banjar Jawa Barat Kak Soe ke Jombang Jawa Timur. Habis itu balik lagi ke Banjar, lanjut lagi ke Darmasraya. Sumatera Barat. Dari Darmasraya kau gitu terus muter setiap pekan ketemu dengan anak-anak muda dan para orang tua. Karena nggak bisa anak muda jalan sendiri. Sukses itu kalau kata para ulama
perlu hikmahnya orang-orang tua dan semangatnya anak-anak muda. Betul nggak? Betul? Indonesia merdeka yang mendesak kaum muda, tapi yang proklamasi orang-orang tua. Gitu. Betul nggak? Pemimpin kita sekarang, Insinyur Haji Joko Widodo, usianya berapa? 61 tahun. Ya, tapi yang support menterinya ada yang masih muda. Betul kan? Maka teman-teman semua, yuk bismillah bareng-bareng. Alhamdulillah udah bisa. Ya, setiap kita Indonesia, betul? Dan kita mau Indonesia maju, setuju? Indonesia sudah merdeka, tapi belum full sepenuhnya. Contoh tadi, betul nggak? Kalau kita cek tambang-tambang, perusahaan-perusahaan besar, banyak yang bukan punya Indonesia. Orang luar yang naruh di Indonesia. Nah, kita mau, kita yang punya. Siapapun, apapun sukunya, yang penting Indonesia. Setuju nggak? Contoh, ada lomba Indonesia lawan Malaysia tanding bola. Kita berdoa yang menang siapa? Indonesia. Indonesia lawan Jepang. Kita berdoa yang menang siapa? Indonesia lawan Brazil. Kita berdoa yang menang siapa? Indonesia. Walaupun hati kita yakin yang menang bola ini soalnya. Kenapa kita tetap berharap yang menang Indonesia? Karena kita warga negara Indonesia. Kita mencintai Indonesia. Betul nggak? Kalau enggak berarti pengkhianat bangsa. Indonesia yang tadi masa bela yang lain. Maka teman-teman semua, ini inti yang Kak So ingin sampaikan. Ini yang ada di buku tuh. Nah, jadi buku ini teman-teman semua hampir 50% isinya ilustrasi. Supaya apa Kak? Supaya anak-anak muda senang baca buku. Karena tadi kata Mbak Nana, nah Josiah kan panggilannya Mbak Nana ya. Cukup satu buku untuk membuat Anda mencintai buku, tapi bukunya harus relate. Kalau terlalu jauh ya memang baru dibaca aja, apalagi tulisan semua udah lempar. Ya, nah teman-teman semua, inti yang Kak Soe ingin sampaikan ada di slide ini. Bonus demografi. Kak Soe sudah ngisi lebih dari 10.000 anak-anak. Pernah di Sumatera Utara tuh sekali ngisi langsung 1.000 anak-anaknya. Karena awalnya gede banget. Ya, tapi seingat Kak Soe dia juga nggak ada yang tahu 1.000 orang itu tentang bonus demografi. Dari Kak Soe ngisi pertama kali di Rimbo Bujang sampai hari ini belum ada yang tahu tentang ini. Kecuali kalau di sini ada yang berani angkat tangan. Bonus demografi, tahu nggak? Ada hadiah. Bonus demografi apa itu? Ini sesuatu yang hebat, besar, luar biasa yang sedang terjadi di Indonesia. Terakhir kali terjadi di Indonesia, bonus demografi ini terakhir kali terjadi 600 tahun yang lalu. Pada masa kerajaan Majapahit. Ada Gajah Mada di situ ya. Terakhir kali terjadi lagi 600 tahun yang sebelumnya. Berarti 1.200 tahun dari sekarang. Artinya bonus demografi ini bagi Indonesia itu siklus per 600 tahun sekali. Kalau ulang tahun setiap tahun, ini setiap 600 tahun. Berarti betul-betul dinanti-nanti, ditunggu-tunggu. Kalau untuk 17 Agustus saja kita mempersiapkan luar biasa, harusnya ini jauh lebih luar biasa lagi. Dan ini idaman semua negara. Semua negara mau dapat bonus demografi. Alhamdulillah Indonesia dapat, ya. Dan per 2020 dikasih tahu angkanya berapa. Ternyata banyak banget. Terus Kak, apa nih bonus demografi? Yang semua negara mau dapat. Jepang pernah dapat, Korea pernah dapat. Kita dapatnya 2020 dikasih tahu angkanya. Apa itu Kak bonus demografi? Bonus, namanya bonus, senang nggak kalau dapat? Senang. Apa itu bonus demografi, teman-teman semua? Bonus demografi adalah kondisi di sebuah negara di mana penduduk usia produktif lebih banyak daripada yang non produktif. Ulang. Kondisi di sebuah negara di mana penduduk yang produktif lebih banyak daripada penduduk yang non produktif. Apa yang produktif? Usia produktif. Ya, kata kunci. Penduduk yang usia produktif, penduduk yang usia produktif lebih banyak daripada penduduk yang usianya non produktif. Usia produktif itu berapa Kak? Usia 15 sampai 64 tahun. 15 sampai 64 tahun. Berarti orang tua kawan-kawan masih produktif ya, insya Allah ya.
Maksudnya masih activity, masih kerja, betul nggak? 15 sampai 64 tahun. Dari 15 sampai 64 tahun itu sebagian besar anak-anak muda. Betul nggak? Sebagian besar anak-anak muda. Kata majalah Forbes, tulisannya Forbes, bacanya Forbes. Kata majalah Forbes lah gitu aja biar gampangnya nyebutnya. Kata majalah Forbes, teman-teman semua, sebutan Indonesia ini bukan lagi macan yang sedang tertidur. Apa sebutannya? Dulu kan sebutannya gitu ya. Indonesia ini macan Asia yang sedang tertidur. Sekarang sebutan Indonesia udah berubah. Apa sebutan Indonesia sekarang? The new tiger of Southeast Asia. Apa itu kak? The new tiger, macan baru of Southeast. Southeast itu apa? Tenggara. Berarti macan baru dari Asia Tenggara. Kenapa disebut macan baru? Karena sebagian besar isinya anak-anak muda dan ketika lahir sudah bersama dengan dunia digital. Zaman sekarang kalau nggak go digital pasti bangkrut, betul nggak? Mall-mall banyak tutup loh. Gara-gara apa? Di Shopee, TV gara-gara ini. Ini gara-gara Shopee, Bukalapak, Tokopedia itu bikin tutup mall-mall, bikin tutup. Ya. Kenapa? Karena orang beli di Shopee lebih murah, gratis ongkir lagi. Kok jadi promosi Shopee ya? Ya. Maka teman-teman semua, karena sebagian besar penduduknya usianya muda, kemudian melek digital, teman-teman bisa main HP semua kan? Betul nggak? Punya WhatsApp nggak? Punya IG nggak? Punya Shopee nggak? Itu sebabnya Indonesia disebut sebagai the new tiger of Southeast Asia. Karena dengan HP kita bisa ngelihat dunia, betul nggak? Setuju? Tapi ada yang dengan HP ngelihat yang aneh-aneh. Nah ini sama dengan bunuh diri namanya. Karena teman-teman semua ngelihat yang aneh-aneh itu merusak 5 bagian otak. Narkoba itu merusak 3 bagian otak. Melihat yang aneh-aneh itu 5 bagian otak. Udah pasti on ya. Maka teman-teman semua yuk kita fokus. Berapa? Banyaknya 70,72%. Yang produktif 70,72%. Banyak nggak? Banyak. Banyak itu kalau sudah lebih dari 50% banyak, betul nggak? Yang lebih dari 50% banyak, kita 70,72% usianya produktif. Produktif itu artinya menghasilkan. Ya, tapi bukan seperti hewan. Kalau hewan menghasilkannya beranak bertelur, betul nggak? Kalau tumbuhan pohon durian menghasilkannya berbuah. Kalau manusia menghasilkannya, apa yang bedain manusia dengan hewan? Akal pikiran. Maka manusia dikatakan produktif kalau dia menggunakan akal pikirannya untuk berkarya, untuk bekerja. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kata Buya Hamka, betul nggak? Ya, maka kita harus pakai ini. Itu sebabnya teman-teman belajar. Setuju nggak? Betul? Sip? Semangat? Maka teman-teman semua yuk bismillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang ngebangun Indonesia. Ya? Lanjut. Karena Indonesia dapat bonus demografi. Ingat ya, kata kunci bonus demografi tadi apa? Usia produktif. Jadi kalau ditanya keluar dari sini tadi apa acara di dalam, ngomongin apa? Bonus demografi. Karena intinya slide tadi. Bonus demografi itu apa sih? Bonus demografi itu usia produktif lebih banyak daripada yang non produktif. Simple. Oke? Usia produktif tadi usianya berapa? 15 sampai 64 tahun. Berapa banyak? 70,72%. Dan teman-teman semua, terutama yang SMA, insya Allah sudah produktif. Kalau yang MTS, SMP mungkin hampir, gitu ya? Betul nggak? Dari mana nih? MTS berarti ya? Iya. Usianya berapa? Sudah pas nih, udah produktif berarti. Dia udah bisa nikah mas. Tahan ya. Teman-teman semua lihat, bismillah. Bapak Ibu Ayah Bunda, karena Indonesia dapat bonus demografi dan sejarahnya yang dapat bonus demografi ini jadi negara maju. Contoh, Jepang. Gini nih, Jepang, Korea Selatan sama Indonesia ini ada hubungan ternyata. Hubungan Indonesia sama Jepang loh. Jepang pernah menjajah kita, betul nggak? Yang bilang 3,5 tahun, betul? Betul ya. Hubungan Indonesia sama Korea apa? Korea Selatan apa hubungannya?
Hubungan militer, serius banget analisanya. Apa? Hubungan Indonesia sama Korea Selatan apa hubungannya? Hubungannya sama-sama pernah dijajah Jepang. Itu hubungan apa kak? Gitu. Teman-teman semua, kita kan dijajah Jepang kurang lebih 3,5 tahun ya. Apa peristiwa yang membuat akhirnya kita berani proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang jawab yang di depan. Boleh kasih tepuk tangan untuk yang di depan. Ya, Hiroshima Nagasaki dibom. Betul? Akhirnya kaum muda mendesak Soekarno-Hatta proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju? Kapan merdekanya? 17 Agustus 1945. Korea Selatan, tahu nggak merdekanya kapan? Bulannya sama, tahunnya sama, tanggalnya beda. Duluan kita atau duluan Korea Selatan? Duluan Korea Selatan. Maunya sih kita lah kalau cinta tanah air gitu ya. Duluan Korea Selatan 2 hari. Lihat, berarti ngebangunnya sama-sama. Si Jepang dari luluh lantak dia bangun lagi, betul nggak? Tahun 45. Korea Selatan ya dari sama-sama dijajah merdeka bangun tahun 45. Indonesia tahun 45 juga. Yang sekarang maju negara mana? Korea Selatan maju, Jepang maju, Indonesia berkembang. Alias kalau kata anak-anak alay berflower. Flower kan kembang ya. Berkembang. Teman-teman semua, kenapa mereka bisa jadi negara maju? Karena Jepang dapat bonus demografi 1950. 1950. Korea Selatan 1970. Kita sekarang baru dapatnya. Paham ya maksudnya? Makanya dari Indonesia merdeka sampai sekarang baru tahun 2019 Indonesia berani buat visi Indonesia 2045. Langsung tertulis tanggalnya, waktunya, langsung tertulis tahunnya. Dulu nggak ada. Pernah dengar Indonesia punya cita-cita tahun 2025? Nggak ada. Tanya dengan orang tua teman-teman, nggak ada. Baru sekarang, apakah cita-citanya? Sebenarnya detail panjang, tapi ini kasih cuplik sedikit dan ada satu indikatornya. Apa itu kak? Menjadi negara yang pertanyaannya, secara negara kita sudah merdeka belum? Sudah maju belum? Belum, masih berflower tadi ya. Sudah adil belum? Belum, pendidikan belum rata, betul nggak? Yang di Papua, di Aceh kalah jauh pendidikannya sama di Pulau Jawa, sama Jambi aja mohon maaf ya. Teman-teman semua, pendidikan belum rata. Finlandia itu sistem pendidikan terbaik nomor 1 di dunia. Ciri khasnya semua sekolah kualitasnya sama. Jadi mau lulus dari Jawa, mau lulus dari Papua sama. Makanya banyak yang protes tentang UN kan? Ya, karena pendidikannya beda gitu kok disamain. Makanya sistemnya akhirnya kemudian berubah. Kemudian sudah makmur belum? Sudah makmur belum? Yang miskin masih ada nggak? Ya, orang tua kita kemarin ya kan, kalau udah kaya mah nggak bingung lagi ya, mau BBM naik turun ya kan, jungkir balik nggak apa-apa gitu ya. Cuman memang kondisi sekarang belum memungkinkan. Kalau BBM naik, otomatis barang-barang naik, betul nggak? Maka kasihan orang tua kita. Ya, bismillah. Teman-teman semua, untuk mewujudkan visi ini, karena ini kan sekarang belum tercapai tuh. Kapan targetnya? 2045. Berarti 100 tahun Indonesia merdeka, betul? Maka untuk mewujudkan ini, Presiden kita menyusun 4 pilar utama. 1, membangun SDM penguatan iptek, ekonomi, kemudian ketahanan nasional, pembangunan kepemerintahan. Fokusnya apa? SDM dan iptek. Karena memang ngomongin negara maju bukan tentang sumber daya alamnya, bukan tentang negaranya, betul nggak? Jepang itu kalau ngomongin negaranya 70% kurang lebih daerahnya pegunungan. Korea Selatan juga mirip-mirip, Singapura juga negara maju biasa-biasa aja, kecil bahkan negaranya, betul nggak? Kenapa mereka bisa maju? Karena orangnya pintar-pintar. Karena inti negara itu manusianya, betul? Makanya tadi ciri negara maju minat bacanya tinggi. Karena minat bacanya tinggi berarti ilmunya banyak. Karena ilmunya banyak mereka bisa buat apapun. Contoh Jepang negara maju, betul? Apa yang khas dari Jepang? Otomotif dan elektronik. Otomotif, mobil motor dari Jepang. Apa yang terkenal mereknya? Toyota, Honda, Suzuki, Kawasaki, Mitsubishi, Nissan, dan lain-lain. Elektronik apa yang terkenal dari Jepang? Polytron, Panasonic, Sharp, Sony, Sanyo, dan lain-lain. Betul? Maju.
Ada nggak itu di Indonesia? Ada, kita aja ngimpor. Paham ya maksudnya? Korea Selatan. Apa yang terkenal dari Korea Selatan? Samsung, betul ya? Samsung itu teman-teman awalnya kita tahunya HP. Kesini apakah Samsung cuma merek HP? Enggak. Ada nggak TV merek Samsung? Ada nggak kulkas merek Samsung? Ada nggak AC merek Samsung? Mesin cuci merek Samsung? Ada. Artinya kalau kita pintar kita bisa buat anything, everything. Makanya kuliah. Harus kuliah ya. Kak, saya mau kuliah, tapi kak kan dananya begini begitu dan seterusnya. Sekarang tuh banyak beasiswa gratis. Malah pas kuliah bisa ngirim uang ke orang tua. Serius? Percaya nggak? Percaya, karena kasih udah lewat masa-masa kuliah. Kalian tuh tanya sama guru-guru. Programnya banyak, bapak ibu ayah bunda jangan takut anak-anak kuliah. Karena kalau mau jadi dokter harus kuliah, betul nggak? Bisa nggak langsung buka praktek? Nggak bisa. Jadi bidan bisa? Nggak bisa. Kalau buka praktek sendiri, saya bidan, orang sebutnya bukan bidan, dukun beranak. Ya kan? Karena ada sekolahnya. Ya kan, Kak Marta tadi yang di depan, beliau notaris dan PPAT, sekolah juga. Jadi nggak bisa kita nggak kuliah, betul? Setuju? Kecuali Kak, saya mau langsung jadi pengusaha, nah nggak apa-apa. Tapi kalau mau jadi dokter, ya jadi hakim, jaksa dan seterusnya, kuliah. Kak, saya kan nanti mau jadi ibu, cita-citanya kuliah juga. Karena beda nanti kalau teman-teman pendidikannya tinggi, anak-anaknya juga tambah mantap. Dan orang tuamu pasti senang karena orang tua yang beruntung adalah anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Betul Bapak Ibu ya Bunda? Betul. Setuju ya? Apalagi udah masuk sini nih. Bismillah. Lanjut. Nah, pertanyaannya siapa yang akan ngebangun Indonesia? 2045. Tadi usia Pak Presiden berapa? 61. 2045 kurang 2022 kan sekarang? Berapa tahun? 23 tahun. 61 tambah 23 berapa? 61 tambah 23 84. Berarti kalau beliau masih hidup sudah tua banget. Masih produktif nggak kalau 84? Enggak. Orang tuamu ada nggak yang usianya di atas 5 tahun Pak? Ada ya? Berarti kalau 50 tambah 23 berapa? 73. Masih produktif? Udah enggak lagi karena batas produktif 64. Berarti 2045 bukan lagi masanya Pak Presiden, bukan juga bapak-bapak yang di belakang, ibu-ibu yang di belakang, bukan lagi orang tua kita, bukan anggota dewan sekarang, pejabat sekarang, menteri sekarang, udah lewat masanya. Ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. 2045 itu masanya teman-teman semua. Betul? Dari berapa usianya? Belum ditanya ya, ditanya Bapak ini tadi. Usiamu berapa? 14 tambah 23 berapa? Langsung komputer ya, 14 tambah 23 37. Kalau sudah usia 37 bentuknya masih kayak gini enggak? Enggak ya kan, jadi panjang, pakai jubah gitu kan ya. Bisa terbang ya enggak nah gitu ya. Kalau usia sudah 37 tahun kira-kira sudah nikah belum? Sudah punya pekerjaan, punya perusahaan, penghasilan 100 juta per bulan. Amin. Ya kan? Jadi saatnya belajar tuh sekarang. Kata Imam Syafi'i benar nggak? Tahu ya? Ulama masyarakat kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak tahan dengan lelah-lelahnya belajar di masa muda, siap-siap menanggung pedihnya kebodohan di masa tua. Kata Imam Syafi'i, berikan takbir 4 kali untuk pemuda yang menghabiskan masa mudanya tidak dengan belajar. Takbir 4 kali yang mana Kak? Takbir untuk orang-orang yang sholat jenazah. Sholat jenazah pakai ruku nggak? Nggak. Pakai sujud nggak? Nggak. Jadi kalau ada anak muda nggak mau belajar sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianggap jenazah. Kalau ada anak muda nggak mau belajar. Kak, tapi saya mau jadi YouTuber Kak. Belajar juga jadi YouTuber. Betul nggak? Jadi sekarang nih masanya belajar. Kapan nggak belajarnya? Sampai kuliah. Full-fullin belajar dulu. Teman-teman semua sampai kuliah itu paling usianya berapa tahun coba? 21 tahun. Usia rata-rata manusia 63 tahun. 63 kurang 21 berapa? Berapa? 42 tahun, betul? 2 kali lipat. Jadi mending udah habisin dulu belajar. Sisanya baru nanti.
mikirin kerja, nikah dan seterusnya. Paham ya maksudnya? Setuju? Betul? Nah, belajar sekarang berarti teman-teman semua yang akan membangun Indonesia adalah pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Anak SD sekarang masa depan insya Allah bisa jadi dokter, betul? Anak SMP sekarang nanti masa depannya bisa jadi presiden, pejabat, menteri, anggota dewan. Anak SMA sekarang bisa jadi masa depan jadi pengusaha. Amin? Kan keren ya. Nah, sejarah Indonesia teman-teman semua ternyata adalah sejarahnya anak-anak muda. Betul nggak? Kebangkitan nasional tahu nggak kapan? Kebangkitan nasional kapan tuh? 20 Mei, itu setiap tahun diperingatin loh. 9.30 berarti kasih bentar lagi ya, 12 menit lagi, kasih percepat ya. 20 Mei 1908 berdiri Budi Utomo. Berdiri Budi Utomo ini didirikan sama anak-anak muda, pelajar Stovia. Pelajar kayak teman-teman semua nih. Pelajar Stovia itu belajar tentang kedokteran, tapi dia ke SMK 3 tahun. Ya, pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo dan itu jadi simbol kebangkitan nasional. Berarti Indonesia itu bangkit dimulai dari anak-anak pelajar, betul? 1928, 28 Oktober apa yang terjadi? Sumpah Pemuda jadi simbol persatuan. 1945 Indonesia merdeka. Siapa tadi yang mendesak? Anak-anak muda. Berarti sejarah Indonesia sejarah anak muda. Gak ada Indonesia kalau anak-anak mudanya nggak bergerak juga. Setuju? Sekarang Indonesia mau jadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur kalau anak mudanya memble, rebahan, sukanya sama JJ Slebel, Roy, bunga. Ada nggak bunga? Kurma ada ya? Anggur, apel. Maka teman-teman semua udah. Contohnya gentik. Kita suka sama yang kayak gitu cuma menghibur diri doang, betul nggak? Ya kan, hati senang, otak nggak kepake. Ya kan, cuma happy doang, otaknya kosong. Maka teman-teman semua nih isi dulu. Bung Hatta, Bung Karno itu orang-orang hebat. Dulu yang bisa belajar cuma kalangan priai, orang-orang kaya doang, betul nggak? Yang miskin, yang kurang mampu, yang menengah nggak bisa belajar, harus kalangan pejabat. Sekarang semua bisa belajar. Udah saatnya enak tuh bisa belajar, sayangnya si pelajar-pelajar nggak senang belajar. Padahal mereka dulu belajar sampai ke luar negeri. Betul nggak? Ya kan, Ki Hajar Dewantara itu buat taman siswa setelah terinspirasi dari Belanda. Dia belajar di Belanda, baru buat, tadinya ngedemo-demo aja kerjaannya. Ya, beliau kemudian sadar nggak cukup dengan demo-demo, harus buat sekolahan supaya anak-anak Indonesia pinter. Kalau pinter berarti akan menggunakan akal pikirannya. Kok kita dijajah terus ya? Nggak enak nih sebenarnya dijajah. Dan kita bisa lawan tuh Belanda. Ya, maka teman-teman semua kita lihat gak belajar saat ini. Nih, ya, belajar males, masuk sekolah juga lemes, ya kan? Berangkat sekolah kayak kura-kura. Ya kan, berat tasnya kan, di kelas ngantuk kan jadi koala, pulang sekolah baru sehat walafiat jadi cita. Iya kan, males, benar nggak? Anak-anak sekolah itu kalau lagi belajar di kelas apa yang ditunggu-tunggu? Bukan guru, bel pulang, bel istirahat, padahal baru masuk. Ya, betul lah, pokoknya ngomong ibu guru. Nggak jadi ujian senang, benar nggak? Selebrasi itu. Pas ujian nyontek. Padahal kalau teman-teman semua ikut karate, ikut taekwondo, yang ditunggu-tunggu kan ujian naik sabuk. Benar nggak? Ujian tuh bikin naik tingkat. Ya, tapi pelajar-pelajar nggak senang ujian, senangnya ngapain? Pelajaran yang paling disenengin pelajar itu apa? Ya kan? Olahraga, jam kosong, guru nggak masuk, tiba-tiba ditelepon, maaf nak, ibu ada keperluan. Ya kan? Pas kata, maaf nak, ibu ada keperluan, ya bu, silakan bu. Pas ibunya keluar, langsung kan? Ya? Oh, karena nggak senang belajar, senangnya nonton film-film sampah, main game, ya, opa, jadi budak konten. Yang penting viral. Tahu nggak kejadian ada anak-anak yang di Pulau Jawa, mereka ngadang truk besar, tau? Bukan banyak yang viral, tapi nggak sedikit juga yang meninggal. Ya kan? Jadi pikirnya tuh yang penting terkenal, pikirnya untuk happy senang-senang, lupa nih ini nanti manusia tuh. Ya, kalau senang-senang jadi tukang monyet.
Iya, ya kan, dorong-dorong, itu senang-senang. Manusia enggak, manusia untuk membangun. Setuju ya? Peradaban itu dibangun. Oh, dikit-dikit healing ya kan? Ya kan pusing, akhirnya ada ini. Aku titipkan bangsa ini kepada kalian. Apa kata anak-anak muda? Iya bang, taruh situ aja, Tanjung lagi nyerang nih. Sama. Pahlawan bangsa berperang. Anak-anak muda sekarang perang, tapi halu berang. Ya, FF, PUBG, ML. Gitu ya. Lihat nih, peringkat negara dengan minat baca tertinggi Finlandia nomor 1. Belanda yang dulu jajah kita bukan 10. Indonesia 60 dari 61. Minat baca terbawah kedua. Padahal peringkat kedua negara dengan perpustakaan terbanyak setelah India, Rusia, Tiongkok. Cina itu penduduknya lebih dari 1 miliar. Kita itu enggak sepernya sama Cina. Kita lebih banyak dari mereka. Sayangnya ya minat bacanya rendah, makanya Indonesia berkembang terus gitu ya. Hobi buat kue. Berarti gimana cara membangun pemuda Indonesia? Gimana caranya? Beli buku Muda Indonesia. Iya, promosi. Nah, mumpung ada orang tua kan, cara nanti buku. Mau bisa gratis, ya kan? Ada syaratnya. Nah, apakah harus seperti Jepang dan Korea Selatan? Kan negara ini maju, betul nggak? Orang-orangnya pinter-pinter. Sayangnya, tahu nggak apa masalah terbesar di Jepang dan Korea Selatan? Dan ini masalah fatal untuk umat manusia. Apa itu? Tingkat bunuh dirinya tertinggi di dunia, Pak. Iya kan? Iya, orang-orang Jepang dan Korea Selatan ini gampang bunuh diri. Mereka itu punya prinsip kalau nggak sukses lebih baik mati. Bagi mereka kalau kita kan sebagian besar kok Indonesia ini umat Islam dan semuanya beragama. Kalau ada yang nggak beragama dia ilegal di Indonesia, betul nggak? Karena dasar negara kita harus beragama, betul? Teman-teman semua, karena Indonesia negara agama, maka di Indonesia menganggap bunuh diri itu sesuatu yang luar biasa. Ya kalau umat Islam masuk neraka, betul nggak? Bagi mereka itu bagian dari harga diri. Makanya di Jepang dan Korea Selatan banyak yang bunuh diri. Betul nggak? Di Korea Selatan malah ada tempat favorit bunuh diri. Kalau kita kan tempat favorit nongki-nongki, ini tempat favorit bunuh diri. Salah satu namanya Sungai Han. Kalau orang-orang Jepang bunuh dirinya masuk ke kamar, dikunci, dia lampu digelepin, dia nggak keluar-keluar sampai mati. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka negara yang tidak menganggap penting agama. Betul nggak? Di Korea Selatan sebagian besar ateis. Di Jepang ini kebalikannya. Jumlah penduduk Jepang yang beragama lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Nyambung nggak? Karena satu orang di Jepang agamanya 2, 3. Setiap lahir dia auto Shinto, yang nyembah matahari dan benda-benda. Nanti pas menikah agamanya jadi Nasrani, jadi Kristen. Ketika meninggal agamanya jadi Buddha. Biar epic gitu kan, meninggalnya dibakar. Gitu ya. Mereka tidak menganggap penting agama. Kalau di kita kan Islam, ya kan, Nasrani. Ya udah kita saling toleransi. Kalau mereka enggak, semuanya dipakai, yang penting suruh pakai baju. Ya, maka teman-teman semua itu yang bikin mereka akhirnya galau. Ya kan? Kalau kita kan galau doa ya, yo Allah. Kalau mereka ya nggak ada Tuhan gitu kan. Lupa gitu. Serius banget gitu. Ya. Tuh, ya, gampang depresi, bunuh diri. Solusinya gimana? Tuh, kita sudah punya dasar negara. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti untuk kita teman-teman semua, kalau mau ngebangun manusianya, teman-teman semua harus beriman kepada Allah. Ya, harus percaya kepada Tuhan, betul? Itu nomor 1 prinsip. Kalau kita punya ini, karena dunia ini yang punya Allah. Ya kan? Kalau kita ngadep ke Allah, Allah buat mudah semuanya. Lanjut, Indonesia merdeka karena apa? Ya kan, dulu ada yang bilang Indonesia merdeka karena bambu runcing. Enggak. Yang ngomongnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dasar negara, betul nggak? Pancasila kan ada di sini kan? Merdekanya karena apa? Rahmat Allah, berarti pertolongan Allah. Keinginan luhur berarti niat yang suci. Ya kan? Keinginan itu kan niat kan? Cita-cita.
keinginan yang luhur, niat yang suci. Kalau kata yang orang Islam, innamal a'malu bin niat. Yang paling penting niat. Nah, dalam Al-Quran kalau beriman, bertakwa, Allah akan berikan berkah dari langit dan bumi. Berarti kuncinya apa? Percaya dulu kepada Allah. Ya kan, pakai peci salah satunya gitu. Gitu. Makanya yuk gabung di Mudanesia. Jadi Mudanesia ini komunitas ya. Bapak Ibu Ayah Bunda, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa gabung. Karena ini pilihan nih. Kabarnya 10-10-10 kalau nggak salah ya. Nggak semua bisa masuk di sini. Berarti kalian dipilih, mudah-mudahan nanti bisa join. Ya kan? Kenapa 10-10-10? Kata Soekarno, beli aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Tapi itu nggak jadi syarat kayak kemarin gitu. Ini nemu aja. Ya, nah gabung di Mudanesia jadi cahaya untuk Indonesia. Indonesia kan sekarang gelap ya. Anak-anaknya kata guru-guru Kak So zaman dulu tuh madesu. Masa depan suram. Tapi kalau di sini madesu juga, masa depan sukses. Amin. Namanya kuliah insyaallah. Jadi pejuang berhati tenang. Orang-orang Jepang berjuang tapi hatinya kemerungsung. Kenapa? Kalau mereka nggak sukses, mereka bunuh diri. Kita sukses alhamdulillah, nggak sukses alhamdulillah. Betul? Sukses alhamdulillah dinikmati tadi musolihat. Kalau nggak sukses alhamdulillah ala kulli hal, atas segala sesuatu. Semuanya baik dari Allah. Betul nggak? Ya, makanya orang Indonesia itu kan enak ya. Dikit-dikit bersyukur. Ada yang kecelakaan tuh jatuh, lecet-lecet tuh alhamdulillah cuma lecet. Iya kan? Kecelakaan jatuh, kakinya patah, alhamdulillah cuma kaki kanan. Untung semua pokoknya gue. Nah, itu orang Indonesia, alhamdulillah. Cuma sendiri. Ya alhamdulillah ketemu gitu kayak kemarin ya. Anaknya Ridwan Kamil ya. Pokoknya semuanya alhamdulillah. Nah, di Mudanesia takwa, karya, mulia. Resep nomor 1 takwa. Baru karya, mulia. Jepang dan Korea Selatan mereka langsung ke sini. Orang-orang Jepang karyanya luar biasa. Tadi itu udah bahas, betul nggak? Mulia nggak mereka? Mulia. Orang-orang Jepang itu nyebrang jalan aja, nyebrang, ya. Selesai nyebrang mereka gini. Makasih. Kita nyebrang jalan, ngeng gitu aja. Kadang-kadang nyebrangnya gini. Oh, sip, bagus Pak. Ya berhenti, oke. Ya, adab tuh mulia. Orang-orang Jepang mulia, tapi dia nggak ada takwa. Kita bangun pakai takwa dulu, betul? Ya. Nah, ini kita langsung cepetin aja dan the power of doa. Terus banyak-banyak doa. Nabi Yunus dalam perut ikan paus keluarnya gimana caranya? Doa kan ya? Bukan nyalah-nyalahin. Ini gara-gara kaumku, langsung ikan pausnya. Iya gara-gara kaummu katanya. Iya kan? Dan juga Nabi Yunus nggak ikhtiar loh, nggak langsung berkarya, nggak langsung berbuat, betul nggak? Nabi Yunus nggak gedor-gedor perut ikan paus. Ya kan? Nabi Yunus nggak cari pisau ngebelek perut ikan paus. Nabi Yunus nggak nyari sental-sentil amandel ikan paus gitu. Enggak. Apa yang dilakukan? Doa. Berarti sekarang ini apa? Doa. Ya, bukan cuma nunggu doang. Doa. Karena doa itu senjata. Lanjut ya. Nah, di Indonesia nanti ada program Indonesia Camp. Nah, waktu kita udah mau habis ya. Takwa, ada campnya. Mudah-mudahan nanti bisa ikutan ya campnya. Kemudian karya itu nanti inspiratif. Kita ke trip orang-orang yang menginspirasi. Kalau terdekat kita mau ke Sumatera Barat karena di situ ada Buya Hamka, Bung Hatta, kemudian Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Rohana Kudus. Banyak banget pahlawan di sana. Ya, mulianya nanti kita menyantuni anak-anak yatim. Nah, ini bukunya, ini harganya. Mahal? Mahal. Tapi ini bukan di prank ya, itu harga buku BPA segitu. Nah, harga buku Mudanesia 149.000. Khusus roadshow. Ini harga betulan ya. Kalau beli di luar roadshow 149.000. Khusus roadshow harganya jadi 99.000. Ya. Nah, mumpung orang tuanya datang ya di toilet ya. Mama gitu ya. Enggak apa-apa ya, guling-guling gitu ya. Enggak apa-apa. Halal gitu. Ya, stoknya terbatas. Dan kita juga ngajakin teman-teman semua. Tapi ini pesertanya ini ya, nah, mudah-mudahan nanti bisa. Saya kalau sekolahnya satu, bunda guru, ya kita ngajakin yang udah diceritain ya, konsepnya sedekah. Nanti hasil sedekahnya untuk sekolah. Kalau di sini silakan nanti teman-teman berarti di rem sedikit, nanti hasil sedekahnya beli buku. Buku itu taruh di perpustakaan. Nah ya. Kenapa harus sedekah? Karena orang-orang kaya hobi sedekah.
Orang miskin takut sedekah karena duitnya, aduh duit saya nggak banyak, kalau disedekahin habis. Orang-orang kaya lihat. Saya mulai dari sini. Abdurrahman bin Auf pernah dengar nggak? Ini sahabat Nabi paling kaya. Ketika meninggal kekayaannya 6,2 triliun. Emang duit waktu itu udah ada kak? Waktu itu masih dalam bentuk dinar. Dinar ini uang logam emas 3,2 juta dinar. 6,2 triliun. Ya kan? Hobinya sedekah. Bill Gates pernah dengar? Orang paling kaya di dunia. Sedekahnya berapa kak? 54 triliun. Kita sedekahnya berapa? 2000. 2000 gitu. Miskin gak dia kalau sedekah? Enggak, kekayaannya tambah banyak. Ini hukum alam ya, sunatullah di dunia ini, the more you give, the more you get. Tambah banyak ngasih, tambah banyak dikasih sama alam semesta dari Allah. Itu namanya sunatullah. Ya, ini Johari Zain, pendiri JNE, sedekahnya apa? Wakaf 99 masjid. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga nanti gitu ya, bangun masjid atas nama orang tua. Nah, kan, Masya Allah, menghajikan, mengumrohkan orang tua. Resepnya apa? Sekarang banyak-banyak sedekah. Saya punya teman usianya 20 tahun sudah umrohin ibunya, 21 tahun umrohin ayahnya, 22 tahun setiap tahun dia mengumrohkan, 22 tahun umrohkan guru ngajinya. Resepnya apa? Banyak-banyak sedekah. Sedekah itu tentang rezeki. Ya, kalau kita sedekah itu berarti kita menghargai rezeki, karena rezeki punya Allah, balikin Allah kasih lebih banyak. Makanya Kak saya ngajak sedekah. Nah, karena ini beda-beda sekolahnya, silahkan nanti barangkali ada bapak ibu guru yang datang, nah bisa nanti menghubungi bunda. Ya, yang betul. Nah, kalau mau beli sekarang bisa plus dapat tanda tangan. Mumpung yang nulis ada di depan. Iya, gitu ya. Begitu insya Allah. Cukup dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan, pasti banyak salah kurangnya. Ya, mudah-mudahan diikhlaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa gabung. Karena ini komunitas se-Indonesia. Jadi yang ikut ini nanti bisa gabung. Silahkan nanti hubungi guru-guru dari sekolah teman-teman ya. Mau gabung tuh biar dapat update info masuk se-Indonesia, boleh. Gitu ya. Sip? Cukup? Siap-siap nanti dapat door prize-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.